Hello everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Well, masih suasana COVID, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan nggak terpapar virus corona, ya kan? Karena kita nggak tahu Koronce ini sampai kapan, ya kan? Terus kapal pesiar juga gue nggak tahu kapan balik lagi bisa aktif. Tapi sih kalau gue ngeliat di news-news yang ada di Royal Group sama NCL, ada beberapa dari mereka ini masih tentatif ya. Mungkin kayak November mereka udah mulai selling di beberapa negara. Bukan Amerika sih, karena Amerika COVID-nya tuh masih parah banget, sekitar 7 jutaan. Di India aja sekitar 4,5 juta. Terus diikuti sama Brazil. Aduh, pokoknya udah serem banget deh corona kayak gini ya. Nah, tapi gue gak bakalan ngomongin corona. Jadi di video kali ini guys, gue mau ngebahas kenapa gue tidak mau menjadi waiter ya. Karena banyak banget nih yang komen di Instagram, kakak kenapa sih nggak mau jadi waiter? Kayak mereka tuh agak-agak kepo ya, kenapa gue nggak mau jadi waiter? Ya sebetulnya itu selera sih guys, pilihan ya kan. Jadi nggak semua orang yang kerja di kapal tuh pengen jadi waiter gitu kan. Sebetulnya kalau gue mau jadi waiter itu gue udah bisa jadi waiter di kontrak pertama gitu. Karena waktu itu gue udah ditawarin untuk jadi waiter, cuman gue menolak karena waktu itu gue mau cross training jadi sommelier. Nah, pas gue training sommelier tuh selama seminggu, gue mikir-mikir lagi, ya ampun, masa sih gue kerja sampai segininya? Apakah gue harus terjun ke dunia seperti ini gitu? Padahal masih banyak posisi yang istilahnya masih dalam batas safe gitu. Akhirnya gue tidak meneruskan cross training gue sebagai sommelier. Terus gue coba nih jadi bar server. Jadi bar server juga enak karena duitnya banyak. Sommelier juga duitnya banyak, ya kan? Tergantung seberapa ahlinya kalian dalam berjualan package, minuman, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kalian bagus dalam marketing gitu ya gaji kalian tuh bakalan gede banget gitu ya. Pokoknya gede banget deh, gede bangetnya tuh ya gede banget gitu. Nah, akhirnya gue bingung lagi nih, gue mau kemana sih sebetulnya. Kayak gue tuh udah ngebuang banyak banget waktu. Akhirnya gue mutusin buat cross training jadi butler. Nah, waktu itu suite manajernya orang Portugis. Gue langsung datang ke dia. Gue minta kalau gue mau cross training. Akhirnya dia approve banget, dia seneng nih sama gue gitu kan. Gue cross training 2 bulan. Nah, waktu itu butlernya juga orang Indonesia. Jadi gue diajarinnya sama bang, siapa tuh namanya gue lupa, bang Andre. Pokoknya orang lama lah di butler. Dia tuh dulunya waiter, cuman jadi butler. Jadi cross training dulu guys, nggak main langsung apply terus diterima, no. Nah, pas gue cross training selesai, gue interview sama HRD lulus, sama suite manager lulus. Nah, pas sama si guest relation director gue interview, gue tuh dikasih pertanyaan seputar situation kayak misalkan tamu komplain, gue harus ngomong apa ke tamu, pokoknya handling komplain gitu. Terus gue harus ngelakuin apa, gue harus telepon siapa, dan handlingnya tuh harus kayak gimana. Nah, ketika gue jawab, mungkin jawaban gue nggak sesuai ekspektasinya dia. Akhirnya dia memutuskan untuk Mahdi, kita kasih kamu waktu 1 bulan lagi buat belajar butler, nanti ketika kamu ready terus balik lagi ke gue. Aduh, akhirnya gue mutusin untuk gak ikut lah, capek. Maksud gue setiap hari gue udah ngorbanin waktu istirahat gue berbulan-bulan gitu kan buat cross training ini. Nah, ketika gue cross training itu, pas gue turun dari lift, gue ketemu restoran manager gue nih. Gue udah stuck tuh. Gue mau cross training kemana lagi ya? Maksudnya bar server gue udah cross training, terus gue berhenti. Sommelier juga gue berhenti. Terus butler gue harus cross training lagi. Terus gue mau kemana nih? Gue mau ke shore excursion. Itu lo harus punya waktu banyak, karena nanti setiap tour itu lo harus pergi sama mereka. Ya udah pasti gue gak akan diizinin sama manajer gue. Nah, ketemulah nih gue di lift. Gue ditanya, Mahdi lo ngapain ada di lantai 6? Lantai 6 tuh kayak penthouse, kamar-kamar suite. Lo ngapain dari sana? Abis cross training apa? Kata dia gitu kan. Butler. Kenapa butler? Terus liftnya kebuka nih. Terus gue pergi kan, saking ketakutannya. Malamnya gue kerja, gue tuh disamperin, lo kenapa cross training jadi butler, kenapa lo nggak nge-apply jadi waiter ya? Kalau lo apply jadi waiter, lo langsung gue terima, kata dia gitu kan. Gue nggak mau. Terus akhirnya gue nanya ke restoran manajer gue, ada nggak sih restoran host itu cowok?
Gue nanya ke dia, terus kata dia, ada lah, kenapa lu mau apply? Kalau lu mau apply ke office gue gitu, ambil papernya, nanti lu langsung gue proses, kata dia gitu kan. Ih seriusan nih, gue kaget gitu kan. Ya ampun, saking gak mau princess ini pergi dari F&B department, akhirnya gue ditawarin buat jadi restoran host. Cross training guys, nggak langsung jadi host, karena host itu kan kerjanya banyak banget. Nah habis itu gue datang ke office-nya dia, gue minta paper, langsung ditandatanganin, di stempel, terus ditelepon lah main hostessnya kan. Itu Olgitsa dari mana tuh? Pokoknya dari negara mana gue lupa, Eropa Timur gitu. Olgitsa, nih gue punya kandidat restoran host ya, lu ajarin dia sampai bisa. Ketika nanti dia udah selesai cross training, lu bawa dia ke gue, nanti bakalan gue interview dan gue bakalan kasih dia posisi. Gue seneng banget dong. Abis itu pokoknya tuh gue ngerasa kayak oh my god, I'm like special banget gitu kan. Gue diajarin tuh selama berbulan-bulan. Akhirnya gue selesai. Nah pas lebaran Idul Fitri itu gue interview sama Miami office ya, dari Miami pusat gue interview. Pokoknya ditanya yang macem-macem karena gue udah belajar banyak kan, belajar tentang situation, handling komplain, pokoknya semuanya gue udah kayak ini udah makanan sehari-hari banget. Akhirnya gue diinterview sama orang Miami pusat dan gue diterima guys ya. Itu hadiah lebaran gue, bener-bener di paper cross training gue itu ditulis approve. Aduh bahagia banget gak sih lo? Akhirnya gue merayakan tuh waktu itu di Santorini, makan di fine dining restoran. Pokoknya seneng banget. Dan itu adalah hari bahagia gue ya. Nah jadi kenapa gue gak mau jadi waiter waktu itu, karena ya yang namanya manusia, gue kan juga pengen punya karir ya. Waiter juga karir, cuman di umur gue yang sekarang umur gue udah 30 tahun, kayak masa sih lu mau sampai kapan gitu buat ngangkat-ngangkat tray, terus buat operasional yang lari-lari gitu, terus buat yang pokoknya ya kalian tau lah, buat kalian yang pernah kerja di restoran atau mungkin yang pernah di kapal, di main dining room kerjanya kayak gimana, kalian tahu beratnya jadi waiter kan. Ya nggak berat-berat juga sih, maksudnya ya kalian tahu kita masih operasional, ngangkat-ngangkat tray dan lain sebagainya. Jadi gue nggak mau di umur gue yang udah segini nih gue masih jadi waiter. Tapi lagi-lagi ini adalah pilihan ya guys, karena ada orang yang memang nggak suka untuk kerja di bagian manajemen level, mungkin karena gajinya atau mungkin pekerjaannya paper-paper gitu kan, buat nge-follow up ini follow up itu. Kalau waiter kan udah ngelayanin tamu udah kelar gitu kan. Kalau ada komplain ya tinggal ngomong ke asisten materdi atau ke supervisor in charge. Nah kayak gitu. Nah jadi ini adalah emang pilihan gue kenapa gue nggak mau menjadi waiter. Kayak gitu guys. Yang pertama masih ngangkat-ngangkat berat, yang kedua operasional masih lari ke sono sini. Nah kalau restoran host itu ya kerja gue cuman komputer, bikin data, dining assign, terus ya lain sebagainya, kayak marketing juga, marketing promosi kayak dinner package gitu, terus handling komplain juga. Ya at least setidaknya tidak kerja yang ngangkat-ngangkat lagi gitu, it's over. Karena gue juga planningnya nggak mau kerja lama-lama. Sebetulnya gue udah buat video ini sekitar 2 tahun yang lalu atau mungkin setahun yang lalu, cuman videonya gue hapus kenapa gue nggak mau jadi waiter. Akhirnya gue recycle lagi, gue mau refresh lagi kenapa gue nggak mau jadi waiter. Kayak gitu guys ya. Jadi semua kerjaan tuh sebetulnya sama, cuman lagi-lagi adalah pilihan kalian tuh mau kemana. Kalau kalian mau jadi kasino dealer atau mau lain sebagainya silakan ya, karena ya ini adalah pilihan gue mau jadi restoran host. Jadi gue nggak mau jadi waiter. Sebetulnya waiter sama host posisinya hampir sama ya, cuman kalau host tuh di atas sedikit waiter karena kita udah kayak strip 1 atau strip setengah gitu, dan masuknya juga manajemen level ya, udah beda gitu loh. Tapi kalau masalah gaji ya tergantung juga sih. Emang gaji host itu lebih tinggi sedikit dari waiter, cuman uang tip waiter itu lebih banyak. Tapi kan nggak ada yang tahu kalau misalkan jadi hostnya di specialty restoran itu uang tipnya banyak banget loh, bisa ngalahin waiter yang ada di restoran. So jadi kalau rezeki itu mah nggak kemana ya, maksudnya kita nggak pernah tahu gitu kan.
Mau jadi waiter gajinya segini, mau jadi restoran host gajinya segini, ya itu semua adalah pilihan kalian ya kan. Kalian mau kemana? Ada yang anak room service nggak mau dipromot jadi asisten waiter, mereka betah di room service karena mereka tahu kerjanya tuh ya begitu, terus uang tipnya juga banyak di room service ya kayak gitu guys. Itu semua lagi-lagi adalah pilihan kalian ya. Jadi kalian sekarang nggak usah bingung-bingung, jalanin aja dulu. Ketika kalian nanti bekerja, kalian bisa mutusin kalian mau minta cross training kemana. Jadi ini dia alasan gue kenapa gue nggak memilih waiter dan gue malah memilih jadi restoran host. Ya kayak gitu guys, karena apa ya, prospek gue tuh kayak 2 tahun lagi gue mau retired, karena gue juga mau bangun bisnis gue sendiri. Kadang teman-teman gue ngomong, alah kita lihat aja nanti 2 tahun lagi lu bakalan masih di kapal atau enggak. Ya ini kan masih planning ya. Planning gue sih 2 tahun lagi sampai rumah gue lunas, terus sampai asuransi personal gue juga lunas semua, terus punya tabungan buat modal. Udah kelar guys. Gue sih pengennya seperti itu. Jadi nggak mau lama-lama di kapal. Karena lama-lama di kapal juga kejiwaan. Ya kita kerja kayak gitu mah nggak bikin kaya juga kali ya. Maksudnya lebih enak tuh ya emang punya usaha sendiri atau mungkin bisnis apa gitu kan di rumah. Jadi kalau terus-terusan sampai umur gue 45 atau 50 tahun kerja di kapal, kayaknya nggak banget deh. Ada sih senior-senior kita yang udah 20 tahun kerja di kapal atau lain sebagainya. Kalau gue sih ya enggak lah ya, karena gue lebih memilih untuk kayak menghabiskan masa-masa tua gue di rumah aja gitu, mulai dari umur 35 sampai seterusnya. Nah jadi kayak gitu guys alasan gue kenapa gue tidak mau jadi waiter ya kan. Lagi-lagi ini adalah pilihan kalian. Semoga ini bisa membuka gambaran atau pikiran kalian bahwa ketika kita berkarir itu kita harus punya tujuan ya. Tujuannya mau kemana? Ya kalau kalian emang tujuannya mau nyari uang banyak, mungkin kalian bisa ke waiter. Tapi di host juga kalian bisa dapat uang banyak gitu kan. Sama aja sih guys, kalau host tuh di Royal kita nggak perlu bayar tiket lagi. Kalau waiter harus bayar tiket. Ya anggap aja itu uang tip. Terus host juga banyak dapat uang tip loh ketika kalian kerjanya di specialty restoran kayak di Blue, Lumine, ataupun di Murano, lain sebagainya. Itu juga banyak dapat uang tip karena kita yang nge-assign table buat tamu kayak gitu. Nah jadi itu dia guys ya cerita singkat gue kenapa gue memilih restoran host daripada waiter. Buat kalian yang suka sama video gue kali ini, kalian bisa langsung bagi like-nya aja, nggak usah pelit, nggak usah kikir, langsung like nih di bawah. Terus aktifin juga loncengnya yang ada di samping subscribe, jadi kalian nggak ketinggalan notifikasi kalau gue upload video-video terbaru. Kalau perlu di share ke semua sosial media kalian biar teman-teman kalian juga tahu kehidupan di kapal itu kayak gimana, atau mereka lagi nyari informasi seputar kapal pesiar bisa langsung ke YouTube channel gue aja. So buat kalian nih yang punya pertanyaan, ide, saran, kritik atau apapun, mau request dibuatin video apa, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video and have a great day. Ciao, hasta mañana.